Sanjaya merupakan pendiri kerajaan Medang sekaligus raja pertama yang berkuasa sekitar tahun 732-746 Masehi. Namanya dikenal melalui Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Wanua Tengah III serta naskah Carita Parahyangan. Walaupun naskah Carita Parahyangan bukan sumber primer tetapi naskah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengecekan dan pembanding serta pelengkap. Dalam Prasasti Mantiasih, Sanjaya disebut dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Berbeda dengan gelar para penggantinya, ia menggunakan gelar Sang Ratu. Itu artinya posisinya lebih tinggi dari para maharaja. Setelah dicek menggunakan naskah Carita Parahyangan, akhirnya terungkap bahwa gelar Sang Ratu yang ia sandang tersebut karena ia mewarisi dan menjabat sebagai raja di 3 kerajaan yaitu Sunda, Galuh, dan Medang. Mendirikan Kerajaan Medang. Dalam Prasasti Mantiasih yang dikeluarkan Maharaja Dyah Balitung tahun 907, nama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tertulis pada urutan pertama dari para raja yang pernah memerintah Kerajaan Medang. Sanjaya sendiri mengeluarkan Prasasti Canggal tanggal 6 Oktober 732 yang berisi tentang pendirian sebuah lingga serta bangunan candi untuk memuja Siwa di atas sebuah bukit. Candi tersebut kini hanya tinggal puing-puing reruntuhannya saja, yang ditemukan di atas Gunung Wukir, dekat Kedu. Prasasti Canggal juga mengisahkan bahwa, sebelum Sanjaya bertahta sudah ada raja lain bernama Sana yang memerintah Pulau Jawa dengan adil dan bijaksana. Setelah Sana meninggal dunia karena gugur diserang musuh, keadaan menjadi kacau. Sanjaya putra Sanaha, saudara perempuan Sana, kemudian tampil sebagai raja. Dengan gagah berani ia menaklukkan raja-raja lain di sekitarnya, sehingga Pulau Jawa kembali tentram. Prasasti Canggal ternyata tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin Sana dan Sanjaya. Sementara itu, Prasasti Mantiasih menyebut Sanjaya sebagai raja pertama kerajaan Medang yang terletak di Pohpitu. Adapun nama Sana sama sekali tidak disebut dalam prasasti tersebut. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Sana bukanlah Raja Medang. Dengan kata lain, Sanjaya memang mewarisi tahta Sana namun mendirikan sebuah kerajaan baru yang berbeda dari sebelumnya. Kisah ini mirip dengan kejadian pada akhir abad ke-13, yaitu Raden Wijaya mewarisi tahta Kertanagara Raja terakhir Singhasari, tetapi ia mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Majapahit. Pada zaman kerajaan Medang terdapat suatu tradisi mencantumkan jabatan lama di samping gelar sebagai Maharaja. Misalnya, raja yang mengeluarkan Prasasti Mantiasih, 907, adalah Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya Mahasambhu. Itu artinya, jabatan lama Dyah Balitung sebelum menjadi Raja Medang adalah sebagai Kepala Daerah Watukura. Sementara itu, gelar Sanjaya sebagai raja adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dapat diperkirakan ketika Sana masih berkuasa, Sanjaya bertindak sebagai Kepala Daerah Mataram, daerah Yogyakarta sekarang. Disebutkan pula dalam Prasasti Mantiasih bahwa Sanjaya adalah raja pertama yang bertahta di Kerajaan Medang yang terletak di Pohpitu, Rahyang Tarumuhun I Medang I Pohpitu. Dengan demikian, Pohpitu adalah ibu kota Kerajaan Medang yang dibangun oleh Sanjaya, tetapi di mana letaknya belum bisa dipastikan sampai saat ini. Kapan tepatnya Kerajaan Medang berdiri tidak diketahui dengan pasti. Seorang keturunan Sanjaya bernama Daksotama memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya dalam prasasti-prasastinya. Antara lain Prasasti Taji Gunung tahun 910, Prasasti Timbangan Wungkal tahun 913, Prasasti Tulang R tahun 914 M, dan Prasasti Tihang tahun 914. Menurut analisis para sejarawan, tahun 1 Sanjaya bertepatan dengan tahun 716 Masehi dan besar kemungkinan itu adalah tahun di mana Sanjaya berhasil mendapatkan kembali tahta warisan Sana. Nama Sanjaya juga dapat kita jumpai pula dalam Prasasti Pupus yang ditemukan di daerah Semarang pada tahun 822, 900 M. Dalam Prasasti Pupus ini disebutkan bahwa Sanjaya telah meninggal atau Rahyangta. Hubungan dengan Rakai Panangkaran. Menurut Prasasti Mantiasih, Sanjaya digantikan oleh Maharaja Rakai Panangkaran sebagai Raja Medang berikutnya. Raja kedua ini mendirikan sebuah bangunan Buddha, yang kini dikenal sebagai Candi Kalasan, atas permohonan para guru Raja Sailendra tahun 778. Berdasarkan berita tersebut, muncul beberapa teori tentang hubungan Sanjaya dengan Rakai Panangkaran. Teori pertama dipelopori oleh Van Naersen menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya yang beragama Hindu. Ia dikalahkan oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Jadi, pembangunan Candi Kalasan ialah atas perintah Raja Sailendra terhadap Rakai Panangkaran yang menjadi bawahannya. Teori kedua dipelopori oleh Porbadjaraka yang menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya, dan mereka berdua merupakan anggota Wangsa Sailendra. Dengan kata lain,
Wangsa Sanjaya tidak pernah ada karena tidak pernah tertulis dalam prasasti apapun. Menurut teori ini, Rakai Panangkaran pindah agama menjadi penganut Buddha atas perintah Sanjaya sebelum meninggal. Jadi, yang dimaksud dengan istilah para guru Raja Sailendra dalam prasasti Kalasan tidak lain adalah para guru Rakai Panangkaran sendiri. Teori ketiga dipelopori oleh Slamet Muljana bertentangan dengan kedua teori di atas. Menurutnya, Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya, melainkan anggota Wangsa Sailendra yang berhasil merebut tahta kerajaan Medang dan mengalahkan Wangsa Sanjaya. Teori ini didasarkan pada daftar para raja dalam prasasti Mantyasi di mana hanya Sanjaya yang bergelar sang ratu, sedangkan para penggantinya tiba-tiba bergelar maharaja. Selain itu, Rakai Panangkaran tidak mungkin berstatus sebagai raja bawahan, karena ia dipuji sebagai Sailendra Wawatika, permata Wangsa Sailendra, dalam prasasti Kalasan. Alasan lainnya ialah, dalam prasasti Mantyasi Rakai Panangkaran bergelar maharaja, sehingga tidak mungkin kalau ia hanya seorang bawahan. Jadi, menurut teori pertama dan kedua, Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya. Sedangkan menurut teori ketiga, Rakai Panangkaran adalah musuh yang berhasil mengalahkan Sanjaya. Sementara itu menurut teori pertama, Rakai Panangkaran adalah bawahan Raja Sailendra. Sedangkan menurut teori kedua dan ketiga, Rakai Panangkaran adalah Raja Sailendra itu sendiri. Akan tetapi, dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah 3, maka misteri hubungan antara Rakai Panangkaran dengan Sanjaya telah menemukan titik terang. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Maharaja Dyah Balitung tahun 908 Masehi juga menyebutkan daftar raja-raja kerajaan Medang seperti prasasti Mantyasi tahun 907. Dalam prasasti Wanua Tengah 3 disebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah anak dari Rahyang Taihara, sedangkan Rahyang Taihara adalah adik dari Rahyang Tai Medang. Jika dalam prasasti Mantyasi disebutkan bahwa Sanjaya adalah raja pertama kerajaan Medang, maka dapat diduga bahwa Rahyang Tai Medang dalam prasasti Wanua Tengah 3 tidak lain adalah Sanjaya itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rakai Panangkaran merupakan keponakan dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Prasasti Wanua Tengah 3 juga menyebutkan awal mula Rakai Panangkaran naik tahta, yaitu pada 7 Oktober 746. Jika demikian, dapat disimpulkan pula bahwa pada tahun 746 itulah pemerintahan Sanjaya berakhir.